semua, kembali lagi ke aku Dewi. Oke, di video ini aku mau jelasin kalian cara screening saham yang ketiga. Kemarin kan kita udah paham tuh laporan keuangan, terus udah tahu nih market cap itu apa. Sekarang aku jelasin dulu ya, screening saham melalui analisa top down. Nah, di sini membentuk segitiga yang kayak gini nih. Oke, yang pertama yaitu analisa ekonomi global. Contohnya adalah mengamati kondisi ekonomi negara yang memiliki hubungan dengan Indonesia, terutama hubungan dalam investasi atau ekspor-impor. Contohnya nih, negara-negara maju seperti Cina dalam hal batu bara. Kayak akhir tahun 2020 kemarin nih, Indonesia itu baru aja loh tekan kontrak kerjasama untuk ekspor batu bara ke Cina yang berlangsung selama 3 tahun. Nilainya itu sekitar 20 triliun loh teman-teman. Itu hal yang sangat positif dong untuk Indonesia ya. Tapi intinya nggak selamanya nih surplus yang artinya ekspornya itu lebih besar dari impor itu bagus. Dan nggak selamanya juga nih defisit itu dikatakan bagus. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi yaitu kondisi perubahan global dari negara tersebut gimana. Terus political outlook-nya juga gimana. Yang kedua yaitu analisa ekonomi domestik di Indonesia. Di sini kita perlu mengetahui nih kondisi makroekonominya Indonesia itu gimana. Ada beberapa hal yang perlu kalian lihat di sini. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau disingkat PDB atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah GDP. Nah, ini merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ibarat mobil nih, GDP itu menggambarkan kecepatan si mobil. Semakin tinggi GDP-nya, maka menggambarkan pertumbuhan negara yang semakin meningkat. Semakin tinggi juga dong pertumbuhan pasar modal. Yang kedua adalah inflasi. Nah, kalau inflasinya naik, itu kan menyebabkan daya beli masyarakat itu berkurang. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan tingkat suku bunga juga ikutan tinggi, teman-teman. Nah, tingkat suku bunga ini masuknya yang ketiga nih. Jadi, nilai suku bunga itu meningkat, maka otomatis suku bunga pinjaman juga meningkat, teman-teman. Yang perlu teman-teman ingat, perusahaan itu kan minjam uangnya dari bank ya. Entah itu untuk ekspansi atau bayar utang ya atau apapun gitu. Jadi kalau tingkat suku bunganya naik, ini menyebabkan beban utang di perusahaan yang berupa beban bunga juga ikutan naik. Nah, kalau beban bunganya naik, maka pendapatan itu pasti tergerus dan menyebabkan profitabilitas perusahaan ini berkurang. Hal inilah yang menyebabkan orang juga berkeinginan untuk menjual sahamnya. Oke, teman-teman, berarti inflasi naik, suku bunga juga naik, ini menjadi sinyal negatif nih untuk saham. Yang keempat adalah kurs rupiah. Intinya di sini kalau rupiah itu menguat, maka ini sinyal positif loh untuk saham. Ya, setelah memperhatikan kondisi ekonomi global atau domestik, yang ketiga yaitu analisa sektor. Di sini perlu diperhatikan juga nih sektor-sektor yang diuntungkan dari kondisi ekonomi tadi. Nah, biasanya disebut juga dengan indeks sektoral. Ada 11 sektor terbaru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Kalian bisa download dari situ. Yang keempat, analisa emiten. Nah, di sini kita udah tahu sektornya apa, kita pasti nemuin saham apa aja yang termasuk di sektor tersebut. Setelah tahu, baru deh dicek laporan keuangan dan valuasinya yang caranya udah aku jelasin di video analisa laporan keuangan ya. Kalau belum, nonton dulu. Itu dia tadi screening saham dengan analisa top down. Nah, teman-teman, kalau mau lebih mudah lagi, gunakan indeks saham yang udah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Di sini tuh banyak banget indeks yang udah disediain oleh Bursa Efek Indonesia. Ada sekitar 20-an lebih. Nah, tapi dari aku, yang bisa kalian pilih nih ada beberapa. Yang pertama yaitu LQ45.
Ini merupakan 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan market cap-nya besar, serta fundamental yang juga bagus. Baru awal Februari kemarin nih, Bursa Efek Indonesia merilis LQ45 yang terbaru. Kalian bisa download di bawah ya. Yang kedua adalah Gold IDX30. Ini khusus gold investor. Nah, gold investor ini udah aku jelasin kan di video sebelumnya. Di sini teman-teman membeli saham yang perusahaannya itu pertumbuhannya itu konstan tiap tahun. Nah, pertumbuhan apa nih maksudnya? Tentunya pertumbuhan laba bersih dan juga pendapatannya. Gold stocks ini juga bisa dibilang saham yang memiliki price earning ratio-nya itu tinggi. Dan biasanya nih, walaupun nggak semuanya ya, harga sahamnya itu termasuk yang overvalue atau price to book value-nya lebih dari 1. Di indeks ini terdapat 30 saham dengan likuiditas yang tinggi dan tentunya kinerja keuangan yang bagus. Kalian tuh bisa download di bawah juga ya. Yang ketiga adalah Value IDX30. Ini khusus value investor, membeli saham perusahaan yang memiliki valuasi harga murah atau di bawah harga wajar sahamnya, atau biasanya disebut juga dengan saham under value. Nah, saham-saham di sini biasanya memiliki price earning ratio-nya kurang dari 15 dan price to book value-nya kurang dari 1. Tapi saham-saham yang kayak gini biasanya itu jarang kedengeran atau malah nggak populer. Atau malah sentimen positifnya yang kurang. Tapi di indeks ini terdapat 30 saham dengan likuiditas yang baik dan tentunya keuangan yang baik juga. Tokoh di Indonesia yang terkenal nih, yang biasanya suka beli saham under value itu adalah Lo Keng Hong. Nah, Lo Keng Hong ini kemarin sempat beli saham BMTL, GJTL. Yang perlu diingat ya teman-teman, 1 tahun yang lalu bisa disebut masih under value. Tapi sekarang bisa jadi malah over value. Jadi perlu dicek kembali ya. Nah, kuncinya menjadi value investor ini satu, yaitu kesabaran. Orang yang sabar, cuannya lebar dong. Yang keempat adalah high dividend. Nah, di sini khusus income investor, membeli saham perusahaan yang rajin bagi dividen tiap tahunnya. Di sini biasanya nih perusahaan yang punya pendapatan tinggi dan income-nya itu udah stabil. Biasanya sih ini saham-saham yang blue chip gitu. Nah, di indeks ini terdapat 20 saham yang tentunya rajin bagi dividen minimal 3 tahun terakhir. Dan dividen yield-nya itu tinggi. Itu dia 4 indeks yang biasanya aku cek berkala untuk milih saham. Perlu dicatat ya teman-teman, kalau umumnya indeks yang aku sebutin itu diupdate 1 tahun 2 kali. Biasanya sih di bulan Februari dan November. Jadi jangan lupa selalu dicek berkala ya. Oh ya, link yang aku kasih di bawah ini itu udah diupdate terbaru loh. Oke, terakhir cara pilih saham paling mudah nih. Tapi ingat ya, tetap harus dilihat laporan keuangannya. Nah, di sini contohnya nih, pilih produk yang kalian gunakan atau konsumsi sehari-hari. Misal, kalian bangun tidur terus kalian mandi pakai sabun Lifebuoy dong. Sahamnya apa? Unilever. Terus sarapan Indomie, sahamnya ICBP. Ada lagi makan snack sari gandum nih, sahamnya Mayora. Ke kantor naik motor Honda, sahamnya Astra International. Ambil uang di ATM BCA, sahamnya Bank BCA. Terus kalau siang-siang lagi panas gini, makan es krim Magnum, enak banget dong. Sahamnya apa? Unilever. Nah, nunggu istirahat siang, kalian scrolling Instagram, pakai internet dari Telkomsel, sahamnya Telkom. Itu dia teman-teman, cara screening saham mudah versi aku. Bisa dengan analisa top down dan juga bisa dengan indeks saham dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kalian mau pilih yang kayak gimana nih? Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. See you di video selanjutnya.